Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pencatatan amortisasi agio atau akumulasi di sagio yang beranggotakan 1. Rizal Faturiski dengan NIM 05, Putri Regita Cahyani dengan NIM 10, Dian Maya Fadila dengan NIM 18, Anggi Novita Rahmawati dengan NIM 20, Astar Wahid Nugroho dengan NIM 25, Anissa Dewi Prasetya dengan NIM 28, Tarisa Nurferinda dengan NIM 32, dan Hafsa Alia Jihad dengan NIM 36. Selanjutnya, pencatatan amortisasi agio atau akumulasi di sagio. Investasi obligasi dibeli dengan kurs di atas nilai nominal, maka muncul AIGO. Sedangkan jika investasi obligasi dibeli dengan nilai di bawah nominal, maka muncul disagio. Agio atau disagio ini akan diamortisasi dan disagio akan diakumulasi dari sejak dimiliki sampai tanggal jatuh tempo. Jadi, di dalam obligasi terdapat dua istilah, yaitu disagio obligasi atau obligasi yang dijual di bawah nilai nominal dan agio obligasi atau obligasi yang dijual di atas nilai nominal. Amortisasi agio atau disagio dapat dicatat setiap bulan, setiap tanggal pembayaran bunga, atau setiap akhir periode bersama dengan jurnal penyesuaian yang lain. Jika agio atau disagio obligasi diamortisasi selama umur obligasi, maka pada saat jatuh temponya, pelunasan obligasi akan dicatat dengan mendebit rekening utang obligasi dan mengkredit rekening kas. Tetapi, apabila pada tanggal jatuh temponya tidak dilakukan pelunasan, maka rekening utang obligasi harus ditutup dan dipindahkan ke rekening obligasi yang sudah jatuh tempo. Kemudian, tujuan menghitung dan mencatat amortisasi agio atau akumulasi di sagio adalah agar ketika obligasi dilunasi oleh yang mengeluarkan obligasi pada tanggal jatuh tempo obligasi tersebut sudah mencapai nilai nominal sehingga tidak ada rugi laba pelunasan. Namun, tetap bisa terjadi rugi laba ya teman-teman apabila adanya penarikan obligasi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dewi Prasetya, NIM A210200028, akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dian Mai tentang catatan amortisasi agio dan akumulasi di sagio. Nah, amortisasi agio dan akumulasi di sagio ini ada dua cara pencatatan. Yang pertama dengan metode garis lurus dan yang kedua dengan metode suku bunga aktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus sendiri ini dilakukan di mana disagio atau agio obligasi diamortisasikan sama seperti periodenya. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam metode penyusutan garis lurus. Beban penyusutan ini tiap tahunnya bernilai sama dan tidak mengalami perubahan. Nah, untuk kelebihan dari metode ini adalah mudah dalam menentukan tarif per tahunnya untuk penyusutan. Sedangkan untuk kelemahan dari metode ini adalah yang pertama dengan beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap periodenya, dan yang kedua ada manfaat ekonomis aktifas tiap tahunnya sama. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pencatatan yang kedua dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga efektif itu sendiri adalah penyusutan yang dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku pada tanggal obligasi diterbitkan. Nah, selanjutnya untuk prosedur amortisasi ini adalah yang pertama dengan bunga obligasi yang dihitung pertama kali dengan mengembalikan nilai pencatatan obligasi dengan suku bunga efektif. Yang kedua, amortisasi ini, diskon dan premi obligasi ditentukan dengan membandingkan beban bunga obligasi terhadap bunga yang dibayar. Nama saya Anggi Novita Rahmawati, NIM A210200020 akan membacakan contoh akumulasi di sagio. Tuan Amin membeli obligasi yang tergolong untuk investasi jangka panjang, nominal obligasi yaitu 100 juta rupiah, yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga beli
Rp89.186.200, obligasi tersebut berbunga 9% per tahun dan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019. Berarti ada di Sagio Rp10.813.800. Di Sagio obligasi akan diamortisasikan dengan metode garis lurus. Untuk mengerjakan tabel akumulasi di Sagio di atas, maka jumlah di Sagio sebesar 3 juta dibagi umur obligasi yaitu 5 tahun, maka tabel akumulasi di Sagio akan seperti di bawah ini. Tabel akumulasi di Sagio obligasi metode garis lurus. Pada tahun 2015, bunga obligasi 9 juta yang didapatkan dari 100 juta itu di soal yang investasi jangka panjang nominal obligasi dikali 9%. 9% itu bunga per tahun yang totalnya 9 juta rupiah. Akumulasi di Sagio yaitu Rp2.162.760 yang didapatkan dari 100 juta, itu ada soal di atas, dikurangi Rp89.186.200 itu dari harga beli yaitu Rp89.186.200, totalnya Rp10.813.800 dibagi 5. 5 itu dari soal yang dibagi umur obligasi yaitu 5 tahun. Totalnya Rp2.162.760. Jumlah pendapatan bunga Rp11.162.670 itu didapatkan dari 9 juta. 9 juta dari bunga obligasi ditambah Rp2.162.760 dari akumulasi di Sagio. Di total menjadi Rp11.162.670. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 itu perhitungannya sama dengan tahun 2015. Lalu ditotalkan semuanya sehingga bunga obligasi sebesar 45 juta, akumulasi di Sagio Rp10.813.800, jumlah pendapatan bunga sebesar Rp55.813.800. Baik, selanjutnya saya Hafsa Aliajia dengan NIM 36 akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan tabel akumulasi di Sagio obligasi dengan metode bunga efektif yang ditetapkan sebesar 12%. Untuk soal yang digunakan sama seperti sebelumnya, tetapi yang sebelumnya menggunakan perhitungan metode garis lurus, sedangkan sekarang menggunakan metode bunga efektif yang ditetapkan sebesar 12%. Untuk sebelumnya saya akan menerangkan perhitungan dari tabelnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yang nomor 1, nominal 100 juta yang merupakan nominal obligasi dikalikan dengan 9% yang merupakan tarif bunganya yang menghasilkan 9 juta yang merupakan bunga obligasi per tahunnya. Untuk yang kedua, nominal Rp89.186.200 yang merupakan harga beli obligasi dikalikan dengan 12% yang merupakan tarif efektifnya yang menghasilkan Rp10.702.344 yang merupakan jumlah pendapatan bunganya. Untuk yang ketiga, nominal Rp10.702.344 yang merupakan jumlah pendapatan bunga dikurangi dengan 9 juta yang merupakan bunga obligasi per tahun yang menghasilkan Rp1.702.344 yang merupakan akumulasi di Sagionya. Untuk yang keempat, nominal Rp89.186.200 yang merupakan nilai buku ditambahkan dengan Rp1.702.344 yang merupakan akumulasi di Sagionya yang menghasilkan Rp90.888.544 yang merupakan nilai buku untuk yang berikutnya. Selanjutnya saya akan menerangkan dari tabelnya. Untuk tabel yang pertama, kolom tahun. Kolom tahun kenapa dari tahun 2015 sampai 2019? Karena
kalau 2015 sampai 2019 itu kan 5 tahun. Itu sama seperti ketetapan yang ada di soal, yaitu umur obligasi yaitu 5 tahun, ada di bagian bawah. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2015 itu sesuai dengan tanggal beli obligasinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, bunga obligasi. Kolom bunga obligasi itu nominal dapat diperoleh dari nominal obligasi sebesar 100 juta dikalikan tarif bunga per tahunnya, itu kan 9%. Maka itu akan nominal di kolom bunga obligasinya itu per tahunnya akan per tahunnya akan sama terus sebesar 9 juta karena nominal obligasi dan tarifnya itu juga akan sama. Terus selanjutnya untuk kolom jumlah pendapatan bunga itu dapat diperoleh dari harga beli atau nilai buku dikalikan dengan tarif efektif sebesar 12% tadi. Untuk yang akumulasi di Sagio dapat diperoleh dari jumlah pendapatan bunga dikurangi dengan bunga obligasi. Untuk nilai buku obligasi dapat diperoleh dari nilai buku ditambahkan dengan akumulasi di Sagio. Itu nilai buku yang periode sebelumnya ditambahkan dengan akumulasi di Sagio pada periode tersebut. Seperti itu akan menghasilkan nilai buku periode tersebut. Untuk yang baris yang pertama, saya akan menjelaskan baris yang pertama, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2015 yang ada nominal Rp89.186.200 yang merupakan nilai buku obligasi. Itu sama dengan harga beli obligasinya. Untuk selanjutnya itu dikalikan dengan 12% yang merupakan bunga efektifnya tadi, yang hasilnya akan ditaruh di jumlah pendapatan bunga sebesar Rp10.702.344. Untuk selanjutnya, jumlah pendapatan Rp10.702.344 itu dikurangi dengan bunga per tahun yaitu 9 juta yang akan menghasilkan akumulasi di Sagio pada periode tersebut, yaitu dengan nominal Rp1.702.344. Seperti itu. Untuk selanjutnya, akumulasi di Sagio-nya itu tadi ditambahkan dengan nilai buku yang pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2015 tadi, yaitu Rp89.186.200 yang akan menghasilkan Rp90.888.544. Selanjutnya, nilai buku tersebut dikalikan lagi dengan 12% yang akan menghasilkan jumlah pendapatan bunga pada periode 2016, yaitu dengan nominal Rp10.906.626.28 yang selanjutnya dikurangi dengan bunga per tahun yaitu 9 juta yang akan menghasilkan akumulasi di Sagio yaitu Rp1.906.626.28 yang selanjutnya akan ditambahkan dengan nilai buku pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 2015 yang akan menghasilkan Rp9.799.169.28 yang selanjutnya akan dikalikan dengan 12% lagi yang akan menghasilkan jumlah pendapatan bunga pada periode 2017 yang senilai Rp11.035.420.31 yang selanjutnya akan dikurangi dengan bunga per tahun sebesar 9 juta yang akan menghasilkan akumulasi di Sagio sebesar Rp2.135.420.31 yang selanjutnya akan ditambahkan dengan nilai buku pada periode sebelumnya yang akan menghasilkan Rp94.930.589.59 yang akan selanjutnya dikalikan dengan 12% yang selanjutnya akan menghasilkan jumlah pendapatan bunga pada periode 2018 sebesar Rp11.991.670.75 yang selanjutnya akan dikurangi dengan 9 juta lagi yang akan menghasilkan akumulasi di Sagio sebesar Rp2.991.670.75 yang selanjutnya akan ditambahkan dengan nilai buku periode sebelumnya yang akan menghasilkan Rp97.328.260
Rp34 yang akan selanjutnya dikalikan dengan 12% lagi yang akan menghasilkan jumlah pendapatan bunga yang senilai Rp11.678.671,24 yang dikurangi dengan 9 juta akan menghasilkan Rp2.678.671,24 yang akan ditambahkan dengan nilai buku periode sebelumnya yang akan menghasilkan Rp100.931. Karena proses yang terakhir dibulatkan, maka akan akumulasi disagio yang terakhir akan Rp2.677.739,66 yang akan ditambahkan pada nilai buku pada periode sebelumnya yang akan menghasilkan 100 juta. Untuk kesimpulannya, karena tujuan dari akumulasi disagio itu agar ketika obligasi dilunasi oleh yang mengeluarkan obligasi pada tanggal jatuh tempo obligasi tersebut sudah mencapai nilai nominal, sehingga tidak ada rugi atau laba pelunasan, sehingga tadi nominal yang terakhir 100 juta sesuai dengan nominal obligasi yang ada di soal yaitu 100 juta, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setelah dihitung berapa yang harus diamortisasi atau diakumulasi, maka akan dicatat dalam jurnal. Di bawah ini diberikan contoh pencatatan akumulasi disagio dan amortisasi agio. Contoh akumulasi disagio. Pada tanggal 1 Maret 2015, Ibu Ani membeli obligasi nominal Rp50 juta dengan bunga 9% per tahun yang dibayar tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Obligasi dibeli dengan harga Rp44.593.100, sudah termasuk komisi dan materai. Tanggal jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Mei 2019. Disagio yang timbul akan diakumulasikan dengan metode garis lurus. Pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Mei, obligasi dilunasi oleh perusahaan. Dari data di atas diminta: yang pertama, buatlah jurnal pembelian obligasi bisa tepat hitungannya. Yang kedua, jurnal penerimaan bunga pada tanggal 1 Mei. Yang ketiga, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk akumulasi disagio dan penerimaan bunga. Yang keempat, jurnal pelunasan obligasi pada tanggal 1 Mei 2019. Yang pertama, buatlah jurnal pembelian obligasi harga beli Rp44.593.100 dengan bunga berjalan Rp1.500.000 didapat dari 4/12 dikali nominal pembelian Rp50 juta, hasilnya Rp1.500.000. Jumlah yang dibayar Rp46.093.100. Jurnalnya investasi obligasi Rp44.593.100, pendapatan bunga Rp1.500.000, dan kasnya dikredit. Tadi investasi obligasi dan pendapatan bunga itu debit, dan kasnya itu Rp40.093.100 itu dikredit. Kenapa investasi obligasi dan pendapatan bunga itu debit? Karena investasi obligasi kita bertambah di sisi debit dan pendapatan bunga kita masuk dalam kas itu nanti bertambah di sisi debit. Kenapa kasnya dikredit? Karena semua investasi pengeluaran itu berada di kas, kasnya keluar, kasnya berkurang, maka kas berkurang di sisi kredit. Yang kedua, penerimaan bunga obligasi 50 juta itu dapat dari nominal pembelian dikali 6/12 itu 6 bulan per 12 bulan dikali 9%, hasilnya itu Rp2.250.000. Dengan jurnal kas Rp2.250.000 di debit dan pendapatan bunga di kredit Rp2.250.000. Kenapa kas di debit? Karena kas kita bertambah di sisi debit. Kenapa pendapatan bunga kita di kredit? Karena pendapatan bunga itu nominal awalnya itu atau sumbernya awalnya itu di kredit. Pendapatan bunga bertambah di sisi kredit. Yang ketiga, penyesuaian, mencatat bunga 2 bulan, mencatat akumulasi disagio. Mencatat bunga 2 bulan 50 juta dari nominal pembelian dikali 2 bulan per 12 dikali 9%, hasilnya Rp750.000. Dengan jurnal piutang pendapatan bunga Rp750.000 di debit dan pendapatan bunga Rp750.000 di kredit. Kenapa piutang pendapatan di debit? Karena kita belum menerima uangnya tapi sudah kita catat sebagai pendapatan.
Kenapa pendapatan bunga dikredit? Karena pendapatan bertambah itu diskredit. Disagio diakumulasi selama 50 bulan dari 1 Maret 2015 sampai 1 Mei 2019, yaitu Rp5.406.900 dibagi 50 bulan dikali 10. Hasilnya Rp1.081.380 dengan jurnal investasi obligasi Rp1.081.380 didebit dan pendapatan bunga Rp1.081.380 dikredit. Kenapa investasi obligasi didebit? Karena investasi kita bertambah. Kenapa pendapatan bunga dikredit? Karena pendapatan bunga kita juga bertambah di sisi kredit. Penerimaan bunga obligasi 50 juta dikali 6 bulan per 12 dikali 9%. Hasilnya Rp2.250.000 dengan jurnal kas Rp2.250.000 didebit dan pendapatan bunga Rp2.250.000 dikredit. Kenapa kas itu didebit? Karena kas kita bertambah di sisi debit. Kenapa pendapatan bunga di sisi kredit? Karena pendapatan kita bertambahnya di sisi kredit. Yang bawah juga sama, penerimaan bunga obligasi dengan penyesuaian mencatat bunga 2 bulan yaitu 50 juta dikali 2 bulan per 12 dikali 9%. Hasilnya Rp750.000 dengan jurnal piutang pendapatan bunga di debit Rp750.000 dan pendapatan bunga di kredit Rp750.000. Disagio diakumulasi selama 50 bulan 1 Maret 2015 sampai 1 Mei 2019, yaitu Rp5.406.900 kali 50 bulan kali 10. Hasilnya Rp1.081.380 dengan jurnal investasi obligasi Rp1.081.380 didebit dan pendapatan bunganya Rp1.081.380 dikredit. Jurnal di atas tiap tahun dibuat sama dengan jurnal di atas sampai tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk pelunasan tanggal jatuh tempo tanggal 1 Mei 2019 seperti di bawah ini. Pada tanggal 1 bulan Mei 2019, transaksi mencatat akumulasi AIQ dari tanggal 1 Januari sampai 1 Mei 2019. Perhitungannya yaitu akumulasi Disagio selama 4 bulan dari bulan Januari pada tanggal 1 sampai 1 Mei 2019 yaitu sebesar Rp59.000 dibagi 50 dikali 4 yaitu Rp432.552. Jurnal mencatat investasi obligasi di debit sebesar Rp432.552. Pendapatan bunga di kredit sebesar Rp432.552. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan Mei 2019, transaksi mencatat pelunasan dan penerimaan bunga 4 bulan dikarenakan dari bulan 1 Januari sampai 1 Mei 2019. Pelunasan sebesar Rp50 juta bunga pada 4 bulan dibagi Rp50 juta dikali 4 dibagi 12 dikali 9 dibagi 100 yaitu sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya yaitu kas sebesar Rp51.500.000 di debit, investasi obligasi sebesar Rp50 juta di debit, pendapatan bunga Rp1.500.000 di kredit. Contoh pencatatan amortisi AGIO. Tuan Bimo berencana akan membeli obligasi PTMS pada tanggal 1 Mei 2016 dengan nilai nominal 60 juta. Bunga obligasi 11% per tahun dibayar setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Obligasi tersebut jatuh tempo 1 Januari 2020. Bunga efektif yang diharapkan 9%. Untuk pembelian ini diperlukan biaya lain sebesar Rp512.180. Jika dalam pembelian muncul AGIO akan diamortisasi dengan metode garis lurus. Tentukan dari data di atas, tentukan analisis berapa uang yang harus dibayar oleh Tuan Bimo pada saat membeli. Kedua, buatlah jurnal obligasi beserta perhitungannya. Ketiga, jurnal penerimaan bunga pada tanggal 1 Mei. Keempat, jurnal penyesuaian pada dan penerimaan bunga. Yang kelima, jurnal pelunasan obligasi pada tanggal 1 Januari 2020. Jawab. 1. Analisis harga beli. A.
mencari dahulu nilai tunai jatuh tempo, yaitu 60 juta dikali ANP sama dengan 60 juta dikali A49. 60 juta didapat dari nilai nominal. Selanjutnya 60 juta dikali 0,7083 sama dengan 42.505.800 rupiah. B. Mencari nilai tunai bunga yang diterima, yaitu 60 juta dikali AN4P. 60 juta dari nilai nominal, yaitu 60 juta dikali 3,2397 sama dengan 21.382.000. 42.505.800 rupiah ditambah 21.382.000 rupiah. Jadi nilai harga obligasi yaitu 63.887.820 rupiah. Selanjutnya mencari harga perolehan, yaitu harga obligasi dikurangi biaya pembelian senilai 512.180 rupiah. Jadi harga perolehan senilai 64.400.000 rupiah. Bunga berjalan 60 juta dikali 3/12 dikali 9%. 60 juta dari harga atau nilai nominal 3/12 karena 3 bulan dari 12 bulan dikali 9% dari bunga efektif yang telah ditetapkan. Jadi bunga berjalan senilai 1.350.000 rupiah. Jumlah uang yang dibayar Tuan Bimo senilai 65.750.000 rupiah. Dari harga perolehan ditambah bunga berjalan senilai 64.400.000 rupiah ditambah 1.350.000 rupiah. Nama saya Sabila Teresa Putri, 6A21020037. Saya akan melanjutkan materi akuntansi. Tanggal 1 bulan Mei 2016 dilakukannya transaksi obligasi perhitungan, yaitu dengan harga beli 64.400.000 rupiah, bunga berjalan 1.350.000 rupiah, jumlah yang dibayar yaitu 65.750.000 rupiah. Jurnalnya yaitu mutasi obligasi yaitu 64.400.000 rupiah, pendapatan bunga 1.350.000 rupiah, dan kas 60.750.000 rupiah. Tanggal 1 bulan 8 2016 transaksi penerimaan bunga obligasi perhitungan 60 juta dikali 6/12 dikali 11/100 sama dengan 3.300.000. Jurnalnya yaitu kas sebanyak 3.300.000 rupiah, pendapatan bunga yaitu 3.300.000 rupiah. Tanggal 31 bulan 12 2016 terjadi transaksi A. Mencatat bunga selama 5 bulan. B. Mencatat akumulasi disagio perhitungan yaitu 60 juta kali 5/12 dikali 11/100, itu mendapatkan hasil 2.750.000 rupiah. Agar dimortasikan selama 44 bulan selama 1 Mei 2018 sampai 1 Januari yaitu 2020 sebanyak 4.400.000 dibagi 40 dibagi 80 sama dengan 800.000. Jurnalnya yaitu piutang pendapatan bunga 2.750.000, pendapatan bunga 2.750.000, pendapatan bunga sebesar 800.000 rupiah, investasi obligasi yaitu 800.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Nurfrianda Azari dengan NIM A2102000034. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jurnal pencatatan amortisi agio tanggal 1 bulan 2 2017. Transaksinya penerimaan bunga obligasi. Perhitungannya 60 juta dikali 6/12 dikali 11/100 sama dengan 3.300.000. 60 jutanya itu diperoleh dari pembelian obligasi. 6/12 itu 6-nya diperoleh dari 6 bulan dibagi 12 bulan atau 1 tahun. 11/100 itu diperoleh dari 11% dari bunga obligasi per tahun dibayar
tiap 1 Februari sampai 1 Agustus. Jurnalnya, karena saldo normal pada kas bertambah, jadi 3.300.000 berada di debit. Selanjutnya, karena saldo normal pada pendapatan bunga bertambah, maka 3.300.000 berada di kredit. Untuk tanggal 1 bulan 8 2017, transaksinya penerimaan bunga obligasi perhitungannya 60 juta dikali 6 dibagi 12 dikali 11 dibagi 100 sama dengan 3.300.000. 60 jutanya itu diperoleh dari pembelian obligasi. 6/12 itu diperoleh dari 6-nya 6 bulan, 12-nya 12 bulan atau 1 tahun. Kalau 11/100 itu diperoleh dari 11% bunga obligasi per tahun dibayar tiap 1 Februari sampai 1 Agustus. Jurnalnya, karena saldo normal pada kas bertambah, maka 3.300.000 berada di debit. Selanjutnya, karena saldo normal pada pendapatan bunga bertambah, maka 3.300.000 berada di kredit. Selanjutnya, tanggal 31 bulan 12 2017, transaksinya penyesuaian. Yang A, mencatat bunga 5 bulan. Perhitungannya 60 juta dikali 5/12 dikali 11/100 sama dengan 2.750.000. 60 jutanya diperoleh dari pembelian obligasi. 5-nya diperoleh dari mencatat bunga 5 bulan dari soalnya. 12-nya diperoleh dari 12 bulan atau 1 tahun. 11/100-nya itu diperoleh dari 11% bunga obligasi per tahun dibayar tiap 1 Februari sampai 1 Agustus. Jurnalnya, karena saldo normal pada piutang pendapatan bunga bertambah, maka 750 berada di debit. Selanjutnya, karena saldo normal pada pendapatan bunga bertambah, maka 2.750.000 berada di kredit. Selanjutnya yang B, mencatat akumulasi agio 12 bulan. Perhitungannya, akumulasi agio per bulan 100 dibagi 12 bulan sama dengan 100 dikali 12 sama dengan 1.200.000. 100-nya itu diperoleh dari per bulannya dari 12 bulan. Ya. Dibagi 12 bulan. Jadi 100.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.200.000. Untuk jurnalnya, karena saldo normal pada pendapatan bunga berkurang, jadi 1.200.000 itu berada di debit. Selanjutnya, karena saldo normal pada investasi obligasi bertambah, maka 1.200.000 berada di kredit. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.